Rena sampai di kantor, bertepatan dengan mobil Roy yang baru saja masuk parkiran. Rena berpura-pura seolah tak tahu apa-apa dan dia segera masuk untuk memulai pekerjaannya sebagai seorang office girl. Kerja lagi setelah cuti beberapa hari, Rena menghela nafasnya sebelum mengambil alat kebersihan berupa alat pel dan sapu. Tugasnya masih sama, hanya double saja karena Smith tak mau orang lain masuk sembarangan ke ruangannya. Seperti biasanya, Rena akan membersihkan ruangan sang direktur dulu sebelum asistennya dan harus selesai sebelum Smith masuk ke ruangannya untuk memulai pekerjaannya. Pokoknya semuanya harus sudah selesai. Rena mulai menyapu ruangan direktur utama itu, lalu mengepelnya hingga mengkilap dan mengeringkannya 2 kali agar tak beresiko. Beresiko apa? Tentunya beresiko snack direktur utama tergelincir dan jatuh mencium ubin marmer. Jika itu terjadi, bisa-bisa dia dipecat tanpa pesangon. Setelah dirasa kering, dia pun segera keluar ruangan direktur utama, lalu melanjutkan pekerjaannya di ruangan sebelah. Smith datang dengan wajah datarnya. Setelah pernikahan yang meriah dan megah, pria itu nampak lebih manusiawi. Maksudnya dalam berekspresi, dia kadang bisa tersenyum dan lebih ramah jika dibandingkan dulu sebelum menikah. Para karyawan berbaris dan membungkuk hormat pada pimpinan tertinggi sekaligus pemilik perusahaan tempat mereka menggantungkan hidup. Selamat pagi Tuan. Pagi, sudah puas liburannya? Kalau sudah, mulai pekerjaan seperti biasa. Jangan mengecewakan. Jawab Smith, selama hampir seminggu kantor ini ditutup karena sang pimpinan perusahaan meliburkan semua karyawannya karena dia menikah. Baik Tuan, jawab mereka serempak. Setelah itu Smith kembali melangkah dengan tegapnya diikuti Roy di belakangnya. Smith memasuki ruangannya, lagi-lagi diikuti asistennya. Roy, apa masalahmu dengan Rizka sudah selesai? Tanya Smith, kali ini dia ingin mengobrol empat mata secara serius dengan asistennya atas permintaan sang istri. Dia mencoba menjadi sahabat untuk Roy saat ini. Belum Tuan, wanita itu masih meneror saya dengan pesan-pesan ancaman dan lebih mengesalkannya lagi, dia sudah berani mengancam Rena juga. Jelas Roy, dia memijat keningnya yang terasa berdenyut saat membicarakan masalah yang dia alami. Sebaiknya segera selesaikan Roy, tegaslah jadi laki. Mau bagaimanapun Rena adalah perempuan yang membutuhkan pengakuan dan status yang jelas. Apalagi kalian sudah melakukan hubungan yang toksik. Saya mengerti Tuan, tapi wanita itu selalu menolak jika saya ingin bertemu dan membereskan masalah yang mengganggu ini Tuan, entah saya harus bagaimana lagi. Jawab Roy. Disinilah kau harus bisa bersikap tegas Roy Aditya, kau ini laki-laki semua keputusan ada di tanganmu. Kalau kau ingin menyelesaikan semuanya, beranilah mengambil keputusan. Rena gadis yang baik, hanya saja kau yang merusaknya. Saya tahu Tuan. Lalu tunggu apa lagi Roy? Rena menunggu keputusan darimu, kau tahu. Dia selalu berkeluh kesah tentang hubungan tak jelas ini. Dia merasa kau hanya membutuhkan tubuhnya untuk pelampiasan nafsu saja. Tapi tak begitu Tuan, saya benar-benar mencintai Rena. Buktikan kalau memang kau benaran mencintai Rena dengan tulus, pikirkan masa depannya yang sudah kau rusak Roy. Bayangkan bagaimana perasaan orang tuanya jika tahu anak gadisnya kamu rusak. Tanya Smith. Aku juga sama seperti dirimu Roy. Aku merusak masa depan seorang gadis polos. Bedanya aku berani meresmikan hubunganku dengannya. Aku sudah jujur pada orang tua Amel dan mereka sangat kecewa Roy. Mereka menyalahkan diri mereka sendiri karena gagal menjaga anak gadis mereka. Jadi, ayolah Roy jangan jadi pengecut. Ucap Smith, raut wajahnya menyiratkan keseriusan. Baik Tuan, Rena hanya memberi saya waktu 1 bulan untuk menyelesaikan semuanya. Mepet Roy, jadi selesaikan secepatnya. Aku mendukungmu dengan Rena, tegaslah jadi laki-laki. Akui kesalahanmu dan yakinkan gadismu agar mau menunggu semuanya selesai. Baik Tuan, saya permisi dulu, pamit Roy dan diangguki oleh Smith. Dia juga akan memulai pekerjaannya.
Rena masih menggosok noda kopi di meja yang sulit hilang. Karena itu dia tak menyadari Roy masuk dengan ekspresi yang tak bisa ditebak. Roy menatap punggung sang kekasih dengan sendu. Dia memang menginginkan Rena menjadi miliknya, meresmikannya menjadi seorang istri. Tapi Rena tak mau menikah dengannya sebelum masalahnya dengan Rizka selesai. Iya, apa? Tanya Rena singkat. Lagi apa? Fokus banget. Tanya Roy. Ini noda kopinya susah hilang, kenapa wajahmu murung begitu? Kau punya masalah? Tanya Rena dengan dahi yang berkerut heran melihat wajah kusut pria di depannya. Tidak, hanya banyak pikiran saja. Jangan terlalu banyak pikiran, kau juga harus mementingkan kesehatanmu. Iya sayang, sudahlah tak perlu dihapus. Roy mengambil kain lap dari tangan sang kekasih, membuangnya ke dalam ember. Dia berjalan pelan dan segera merengkuh tubuh itu ke dalam dekapan hangatnya. Kenapa? Aku bau keringat, tolong jangan begini. Biarkan begini saja sebentar sayang, aku merindukanmu. Bukannya kita setiap hari bertemu, lalu apa yang kau rindukan dariku? Tanya Rena. Dia tak berani membalas pelukan Roy karena tangannya kotor sehabis membersihkan meja. Tentu saja aroma tubuhmu yang menenangkan sayang, jangan marah-marah terus dong, aku kangen bermanja denganmu. Rengek Roy. Baiklah. Tapi maaf untuk jatah, aku tak bisa memberikannya. Jawab Rena. Tak apa sayang, aku hanya ingin bermanja denganmu. Ya, meski tanpa penyatuan tubuh. Wajah Roy seketika berbinar ceria, dia melerai pelukannya dan meraih bibit mungil Rena, mencumbunya dengan mesra. Balas sayang, ucap Roy saat merasakan Rena tak membalas ciumannya. Sebuah keberuntungan untukku bisa menemui Tuan Roy yang terhormat ini ada di ruangannya. Mau apa lagi kau Maaf, sebaiknya aku keluar. Rena segera keluar dengan seperangkat alat kebersihannya, dia bahkan menutup pintu dengan terburu-buru. Nah sekarang tak ada lagi pengganggu. Celetuk Rizka membuat Roy menatap wanita itu dengan tatapan tak biasa. Sadar diri, yang pengganggu itu kau bukan Rena. Kau bisa melakukannya denganku, Roy. Cih, menjijikan. Maaf aku tak berminat dengan tubuh bekas orang lain. Jawab Roy. Katakan apa tujuanmu datang kemari Rizka? Sudah cukup kau mengganggu hubunganku dan Rena sejauh ini, berhentilah. Aku takkan berhenti sebelum kau kembali padaku Roy. Aku takkan berhenti sebelum kau kembali padaku Roy. Kau sudah gila? Dulu, siapa yang meninggalkan aku karena aku jelek Tanya Roy. Dia takkan lupa bagaimana cara wanita itu memperlakukannya dahulu, hingga penghinaan yang menyakitkan pun sering dia terima. Tapi sekarang, wanita itu kembali datang dan mengemis padanya ingin kembali, tentu takkan semudah itu Roy luluh. Ya aku meninggalkanmu dulu Roy, tapi sekarang kau tampan dan kaya. Wanita mana yang tak mau denganmu sekarang, ayolah. Cih, menjijikan, Roy berdecis saat mendengar ucapan wanita itu. Jangan lupa kau pernah mencintaiku Roy. Itu dulu, sebelum aku mengganti mataku dengan mata burung elang. Jawab Roy. Ayolah Roy, jangan jual mahal. Aku tahu kau masih mencintaiku kan? Rasa cintaku hilang bersama kepergianmu dulu Riz, tolong terima keputusanku. Berhenti mengganggu hubunganku dengan Rena, aku berhak menentukan hidupku sendiri, bersama wanita yang aku cintai, wanita pilihanku. Ucap Roy lirih. Jadi, tak ada lagi kesempatan untukku Roy. Tanya Rizka, nada bicaranya merendah. Tidak ada Riz, aku sudah bahagia dengan Rena. Demi apapun, aku tak berniat kembali padamu. Karena kembali padamu hanya akan membuka luka lama bagiku, jawab Roy tegas. Sayang sekali, tadinya aku ingin memperbaiki semuanya dari awal.
Tapi ternyata posisiku sudah digantikan oleh gadis lain. Rizka tertawa hambar. Bisakah berhenti menggangguku dan lanjutkan saja hidupmu? Cari pria lain untuk mendampingimu, Riz. Aku akan mencarinya nanti, Roy, kalau benar-benar tak ada kesempatan lagi bagiku. Tapi, aku takkan menyerah sebelum kau menikah dengan wanita lain. Selama itu juga aku akan mencoba membuatmu luluh dan kembali padaku. Kau keras kepala sekali, Rizka, sudah aku katakan. Aku takkan kembali pada wanita matre seperti dirimu. Murahan. Pekiknya hingga membuat Rizka menganga. Ini pertama kalinya Roy berani meninggikan suaranya di depannya. Berarti dia benar-benar marah, itu intinya. Tapi Roy, jika tak ada hal penting yang ingin kau bicarakan, sebaiknya pergi dari sini sekarang juga sebelum aku seret kau. Tegas Roy, matanya menyalak tajam menatap wanita yang masih berdiri di depannya. Roy, aku mohon. Kau tuli. Aku bilang pergi dan jangan pernah mengusik hidupku, atau berani macam-macam pada calon istriku. Lihat saja jika itu sampai terjadi, bahkan ayah kau sekalipun takkan bisa menyelamatkanmu dari kemarahanku. Silahkan, pintu keluarnya di sana. Tunjuk Roy pada pintu kayu yang tertutup. Rizka pergi dengan perasaan yang berkecamuk, antara sedih dan marah. Sedih karena pria itu benar-benar sudah melupakannya, marah juga karena pria itu lebih memilih untuk bersama gadis pilihannya yang menurutnya kampungan. Roy berkutat dengan pekerjaannya, libur selama seminggu membuat pekerjaannya menumpuk. Hingga dering telepon dari ponselnya membuatnya mengalihkan pandangan matanya dari laptop. Dia meraih ponsel itu dari mejanya dan mengangkat telepon dari salah satu karyawan yang bekerja di bagian resepsionis. Halo, ada apa Nit? Tanya Roy to the point. Tuan, Nona Rena pingsan di lobi. Ucap seorang wanita bernama Nita itu dengan nada khawatir. Apa? Kenapa bisa? Tadi sempat ada perdebatan kecil antara Nona Rizka dan Nona Rena hingga Nona Rizka mendorong Nona Rena dan membuatnya tak sadarkan diri karena kepalanya terbentur guci tuan. Aku kesana sekarang. Roy menutup panggilan teleponnya, jari-jarinya mengepal dengan wajah yang memerah. Wanita itu semakin dibiarkan semakin melunjak, lihat saja pelajaran apa yang akan aku berikan pada wanita sepertimu, gumam Roy, dia bangkit lalu berlari keluar ruangan. Rena dibawa ke ruangan UKS khusus karyawan, bahkan ada dokter pribadi di kantor ini yang merupakan fasilitas dari kantor. Kurang baik apa pemilik perusahaan dalam menjaga karyawannya. Roy segera menyusul dan melihat dokter wanita baru selesai memeriksa keadaan Rena. Kekasih saya kenapa dok? Tanya Roy, keringatnya membanjiri keningnya dengan nafas yang ngos-ngosan karena habis berlari. Nona hanya membentur pot bunga dan keadaannya yang lemah membuatnya tak sadarkan diri, sejauh ini keadaannya baik-baik saja tuan. Tapi apa dok?